semua selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat ya. Walaupun ya cuaca lagi mendung-mendung gimana gitu ya. Kalau di Jakarta cuacanya nih ngajak kita bobo siang. Ya, MKC Family bolak-balik tadi saya bilang masalah beras, kemudian masalah kondisi apa namanya ya saat ini itu terkait dengan stunting. Kenapa? Karena stunting mungkin sebagian besar Anda sudah tahu ya apa itu yang dinamakan stunting, tapi nanti mungkin dokter akan jelaskan lebih panjang lebar lagi, lebih jauh lagi. Saya hanya sepintas saja bahwa stunting itu adalah termasuk masalah gizi. Dan ternyata stunting itu Dr. Tris tidak hanya di masa-masa dulu aja, tetapi sampai sekarang pun masih ada. Betul, Ya, betul. meskipun memang angkanya menurun, ya meskipun Betul. angkanya menurun. Dan yang FKC Family mungkin tahu ya, saya latar belakang saya dari gizi, ya. Dan setahu saya dari dulu gitu ya, waktu zamannya kuliah, ya, zaman kuliah itu stunting itu hanya karena faktor makanan. Ya. Tapi nyatanya enggak itu loh, enggak hanya makanan saja ternyata ya, tetapi juga ternyata kondisi geografisnya, Dokter Tris. Ya. Ternyata itu berpengaruh karena memang itu agak ke pelosok banget, dan antara satu desa dengan desa lain, kebetulan saya mendapat desanya yang paling melosok itu Jauh ya. jauh dan harus nyebrang kali. Nah, kalau kondisi cuaca lagi nggak bagus, lagi banjir, kita nggak bisa lewat. Iya. Karena waktu itu pernah dari kelompok kami kunjungan, biasa lah ya, kalau lagi PKL kan ya main dong gitu kan ya, ke desa tetangga dan ngelewatin kali. Mau pulang sorenya hujan deras, Nggak bisa pulang. Jadi akhirnya kepala desa di sana bilang ya sudahlah, nginep sini gitu loh. Dan baru dari situ kami pelajari bahwa kondisi geografis suatu tempat ya, suatu daerah itu ternyata berpengaruh juga terhadap kondisi status gizi di daerah tersebut. Ya, betul, gitu. betul. Ya. Nah, ini saya punya data sedikit ya, FKC Family. Sebenarnya memang menurun dari 2007, saya punya data sampai sekarang ini. Bahkan dari 2021 saja yang kemarin itu 24,4%. Di 2022 sampai 2023 itu menurun hingga sampai 17%. Dan sebenarnya target kita itu di 2024 itu mencapai 14%. 14% ya di tahun 2024. Sebenarnya penurunannya udah lumayan ya FKC Family, tapi ini tetap ada. Dan kalau FKC Family ingat di Januari 2024 itu Hari Gizi Nasional itu jatuhnya tanggal 25 Januari, itu temanya juga mengangkat mengenai stunting juga. Ya, terutama kaitannya ke MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, itu bertujuan untuk membantu supaya angka stunting di Indonesia yang targetnya tahun ini kita capai 14% itu bisa tercapai. Ya, nah lebih jauh mengenai stunting, yuk kita dengarkan sama-sama dari Dr. Tris ya. Mungkin ada yang belum tahu juga Dr. Tris, stunting apa sih, bolak-balik dari tadi Bu Reni stunting. Sebenarnya apa sih stunting itu? Termasuk juga stunting dijadiin kemarin salah satu tema dari kampanye. Ya, betul. Jadi sebenarnya stunting itu adalah suatu keadaan di mana gangguan pertumbuhan terjadi pada seorang anak ya, yaitu yang tadi Mbak Reni bilang. Biasanya tahu dari asupan gizinya yang kurang, tapi di samping ya, tapi itu paling pokok sebenarnya. Betul. Jadi asupan gizi yang kurang terhadap ibu yang pada saat itu dia hamil, yang berkelanjutan, sehingga pada saat dia melahirkan, ciri khas dari stunting itu adalah pertumbuhannya di bawah normal. Artinya biasanya anak-anak itu lebih pendek dari teman-teman usia lainnya gitu. Itu adalah yang paling biasanya menjadikan gambaran stunting itu adalah anak-anak yang tumbuhnya tidak senormal kawan-kawannya. Nah, di samping tinggi badan juga biasanya ada gejala lain. Nah, itu adalah gejala yang paling kelihatan. Nah, jangka panjangnya itu adalah anaknya ke otak. Jadi ya ke otak. Jadi dia bisa lebih lambat dalam belajar, lambat dalam menerima pelajaran, dalam bersikap dia juga lebih
kurang aktif, Kayak apatis gitu ya dok lebih ya. apatis. Kemudian dari kulitnya juga dia kadang-kadang seperti orang yang kurang kena matahari. Jadi pucat ya seperti anemi gitu. Kemudian rambutnya juga jarang-jarang. rambutnya tidak lebat dan tidak hitam. Kalau buat orang Indo ya, karena kita kan rata-rata berambut hitam. Rambutnya coklat-coklat, bisa seperti Rambut jagung. rambut jagung. Kemudian kadang-kadang menangisnya juga lebih lemah daripada bayi-bayi yang normal yang lain. Apa karena kaitannya dengan organ Dan sebenarnya itu dikaitkan dari pada saat si ibu itu hamil. Bila kadar asupan gizi si ibu itu hamil kurang pada saat hamil, itu bisa menghasilkan anak-anak dengan stunting. Makanya pertumbuhan yang paling dianjurkan adalah pada saat situ anak keluar sampai 1000 hari pertama. 1000 hari pertama 1000 hari pertama itu sampai berarti batita. Berarti 3 tahun ya kira-kira itu harus mencapai asupan gizi yang dianjurkan. Makanya harus ada MPASI itu ya, makanan pendamping ASI. Jadi selain ASI eksklusif tentunya yang paling penting. Nah, ASI eksklusif supaya benar bisa mencakupi si ibu harus sehat. Betul. Jadi kalau ibunya asupan gizinya juga kurang ya sama saja. Jadi yang harus diberi asupan adalah ibu hamil, anak-anak bayi yang baru lahir, sama batita. Ya kalau syukur-syukur balita masih bisa. Sehingga pemberian makanan tambahan itu sangat-sangat diperlukan dan harus dimonitor perkembangan dari 1000 hari pertama itu. 1000 hari pertama. Ya. Oke. Nah, ini berarti kalau dari penjelasan Dr. Tris tadi, berarti stunting ini ya, FKC Family itu nggak hanya berdampak jangka pendek, ada juga jangka panjang. Ya. Artinya pada saat si anak itu taruhlah ini sudah melewati 1000 hari pertama kelahiran, setelah melewati batita, kemudian dia akan makin beranjak usia sampai mungkin usia sekolah. Ya. Nah, itu udah masuk jangka panjang kan, Dr. Tris? Boleh Dr. Tris gambarkan jangka panjangnya apa sih dampak yang merugikan untuk anak stunting ini? Yang terutama adalah kalau pada masa usia sekolah. Di samping yang tadi saya katakan otak, jadi cara terima pelajarannya dia berkurang, cara aktivitasnya juga berkurang, cara bermainnya juga kurang aktif. Kadang-kadang bisa mengenai organ. Sehingga pada anak-anak itu gampang terserang penyakit. Metabolisme di dalam tubuhnya juga terganggu. Nah, jadi penyakit-penyakit yang banyak bisa dari jantung sampai ke liver, bahkan ke ginjal. Nah, itu adalah efek dari asupan gizi yang sejak awal itu kurang, dan itu kurang terakumulasi sampai dia mencapai usia. Jadi critical years itu sebenarnya makanya kenapa ada usia batita, balita itu harus ada makanan tambahan di posyandu. Paling tidak itu adalah mengajarkan membantu, memberikan ya. Jadi buat ibu-ibu, jadi kalau ada sisa sedikit, jadi dia memberikan makanan tambahan kepada justru anak-anak yang sedang tumbuh itu. Nah ya, kalau pada anak sekolah yaitu yang kelihatan adalah teman-temannya mulai tinggi, ya pawakannya lebih kecil. Berarti berdampak juga ke arah psikis juga ya, artinya ya, tidak hanya fisik gitu ya. Tapi di samping badannya lebih pendek dari kawan-kawannya, lebih kecil, dia juga daya tangkapnya lebih lama. Tapi beda dengan anak yang Down syndrome. Jadi harus dibedakan. Anak-anak ini tumbuh seperti anak normal, tapi dengan pawakan yang tidak besar, sedangkan dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan makanan, sekarang anak-anak lebih bongsor daripada pada saat ini. Tapi yang sangat disayangkan di Indonesia stunting itu masih tetap banyak. Sehingga sekarang merupakan salah satu program dari pemerintah untuk makin menurunkan stunting. Betul. Dan kalau menurut saya pribadi sih melihatnya gitu ya Dr. Tris. Kalau tadi Dr. Tris sebut Down syndrome itu kan lebih kepada mungkin ya pada saat nanti dia di usia sekolah gitu, dia masuknya ke sekolahnya sekolah yang khusus, sekolah khusus gitu ya. Tapi kalau stunting ini kan dia
berbaur dengan teman-teman di sekolah umum biasa. Ya, Nah, betul. jadi kecenderungannya adalah ini anak bisa lebih nggak pede, gitu ya dok makanya ya. anaknya lebih menyendiri, anaknya bertemannya kurang berteman, ya akhirnya kehidupan sosialnya dia menjadi tidak baik. Ya. Nah itu juga bisa diketahui pada saat ibu hamil. Nah pada saat ibu hamil itu kan ada ukuran besarnya, Oh, iya. berat badannya itu harus Betul, ke betul. dokter atau ke bidan untuk ditimbang Benar, apakah benar. berat badannya sesuai dengan Betul. pertumbuhan bayi atau tidak. Betul, betul. Kalau pertumbuhannya sangat sedikit, jadi si ibu itu kok kayaknya perutnya ya segitu-segitu aja, itu juga kita harus waspadai. Makannya nggak semangat ya, malas susah, ya, tidak susah. dapat asupan tambahan kalsium dari Ya, susu, betul, ya. betul. Jadi pada saat ibu hamil itu harus benar-benar mendapat suplemen ya, di samping banyak vitamin, sayuran, buah-buahan, susu dia harus konsumsi seperti kita kenal ada susu untuk ibu hamil. Ya, untuk ibu hamil, Ya, jadi itu khusus susunya sebenarnya sama-sama susu yang kita konsumsi pada ibu hamil itu lebih banyak mengandung vitamin-vitamin atau mineral yang memang diperlukan untuk pertumbuhan bayi. Oke. Lantas faktor lain apa lagi Ya, sih yang menyebabkan anak ini bisa betul. stunting? Tadi seperti Mbak Reni bilang geografi, Iya. demografi. Iya. Nah, itu juga kemiskinan. Nah, dengan mungkin berapa tahun yang lalu kemiskinan di Indonesia lebih banyak daripada, mudah-mudahan sekarang sudah lebih Ya, makmur. amin. Mudah-mudahan rakyat Indonesia makin ke depan makin lebih makmur. Kalau dulu mungkin boro-boro beli beras, beli makannya juga seadanya. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor. Jadi kemiskinan juga lingkungan. Jadi kalau lingkungan yang sanitasinya kurang baik, Iya. airnya kotor, Betul. ya terus kebersihannya juga kotor, itu juga akan mempengaruhi. Jadi selain tadi gizi, terus faktor geografinya, faktor ekonominya, pengetahuan ya dari orang tua, benar. juga dari lingkungan. Betul. Lingkungannya kalau lingkungannya itu mungkin selain sanitasinya tidak bersih, lingkungannya mungkin terlalu gersang atau apa yang bertani pun susah, ya itu makanan juga seadanya, kota yang kata Mbak Reni itu sangat sulit untuk didapatkan, itu semua akan banyak resiko-resiko terjadinya bayi-bayi yang kurang sehat. Nah pada usia sekolah sebenarnya pertumbuhan otaknya sudah tercipta, tapi kita tetap tidak pernah terlambat untuk mencoba, ya, karena anak bertumbuh sampai suatu umur tertentu sampai belasan ya, itu masih bisa bertumbuh. Tapi mungkin dibanding anak yang lain daya tangkapnya dia lebih lambat. Tapi kalau kita berikan asupan gizi yang baik, dia otomatis pertumbuhan otaknya kan nggak stuck. Dia akan bertumbuh selama anak itu masih bertumbuh usia prasekolah, usia sekolah 12 tahun sampai 16 tahun, 17 tahun itu masih bisa berkembang. Nah, itu kalau diberi asupan gizi yang baik, nanti tinggi badannya bisa pelan-pelan bisa kekejar lah ya. walaupun tidak maksimal. Iya. Tapi kalau dibiarkan tidak diberikan gizi yang ekstra, kalau gizi yang biasa dia akan seperti itu. Tapi kalau diberikan gizi yang ekstra itu akan sangat-sangat membantu. Ya, oke. Intinya nih ya, FKC Family mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak semua anak yang lebih pendek Iya. itu dikatakan stunting. Betul. Ya, bila stunting itu banyak faktornya, itu antara lain tumbuh kembangnya tidak seperti kawan-kawannya, kemudian kecerdasannya juga tidak seperti kawan-kawannya. Iya, Itu betul. dikategorikan kepada stunting. Tapi ada orang-orang yang memang ayah ibunya itu nggak besar, ayah ibunya kecil, atau ayahnya besar ibunya kecil, atau nenek-neneknya dulu mungkin jadi dia itu lebih pendek daripada kawannya. Tapi kalau secara kegiatan, secara aktivitas, kecerdasannya dia baik, itu bukan stunting. Iya. Kadang-kadang ada anak yang memang perawakannya mungil. Perawakannya mungil. Mungkin Mbak Rini juga dulu perawakannya mungil, sekarang aja. Sekarang mungil. Ya, jadi untuk mengetahui stunting apa enggak itu
nggak hanya lebih kecil tapi banyak faktor lainnya. Oke, ya. Nah, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, dan kebetulan karena kita ini anggota FKC dan kita bergerak di bidang suplemen yang lebih baik untuk mencegah, dan kita suplemen yang bukan spesial untuk mengobati. Dan kebetulan ada satu produk yang ada tunggal di depan kita, namanya Calcimectin. Mungkin tadi saya sudah sedikit singgung pada ibu hamil itu perlu mendapat makanan tambahan, yaitu susu. Apa yang dicari dari susu sebenarnya? Yang dicari adalah kalsiumnya. Nah, di sini Calcimectin itu terdiri dari 3, kalsium, magnesium, dan vitamin D3. Nah, itu yang dijadikan satu, yang mungkin di dalam suplemen brand-brand lain itu jarang. Kalsium sendiri, vitamin D sendiri, terus magnesium sendiri. Sedangkan sebenarnya tiga-tiganya ini sinergis, saling menyambung. Ya, jadi produk yang di depan kita ini boleh dikonsumsi dari ibu hamil. Artinya dari ibu hamil kan dia mengandung embrio, mengandung fetus. Itu apa yang dimakan si ibu akan sampai kepada bayinya, calon bayi. Ya, jadi kadang-kadang belum jadi bayi, baru calon, itu sudah boleh mengkonsumsi, sehingga Calcimectin ini aman dikonsumsi di segala usia. Jadi dari fetus, dari embrio sampai mau menutup mata. Lansia itu sangat-sangat bagus ya. Kalsium itu dipentingkan untuk pertumbuhan rangka, yaitu dari otak, dari tulang, dari rangka, sehingga kalau rangkanya kokoh, rangkanya kuat, itu yang namanya stunting tidak terjadi karena dia tumbuh kembangnya akan baik. Ya, kemudian juga otak ya Mbak ya, untuk kalsium itu untuk otak, tapi terutama untuk kekuatan dari tulang. Jadi ada anak-anak yang lahir misalnya dengan tulangnya yang rapuh, tapi bila konsumsi kalsium si ibu itu sudah tercukupi secara baik, itu tidak akan terjadi seperti itu. Dan kalau orang tua, osteoporosis. Jadi mengkonsumsi kalsium yang terbaik itu jangan pada saat orang tua, seperti iklan-iklan yang sekarang beredar. Yang terbaik adalah sejak dalam kandungan sampai sebenarnya sampai puncaknya adalah usia 30-an. Nah, itu adalah puncak-puncaknya pertumbuhan atau kekuatan dari densitas tulang itu. Ya, jadi konsumsilah kalsium itu sejak dini. Tapi apakah jadi nggak perlu untuk orang tua? Tetap perlu. Cuman dia akan diabsorpsi oleh tubuh tidak seoptimal pada saat usia kita masih muda. Jadi berikanlah pada saat itu anak-anak kita masih ada, daripada beli uang jajannya untuk mainan atau apa, alokasikan sedikit untuk memberi suplemen. Suplemen yang baik yaitu pilihlah yang mengandung kalsium. Nah, kemudian yang kedua adalah magnesium. Magnesium itu akan sangat bekerja dengan baik bila terikat dengan kalsium. Nah, pada orang tua, magnesium itu bila orang tua sering ada keluhan pegel-pegel, kram. Pegel dengan kram itu sesuatu yang lain. Kram itu adalah kekakuan pada otot atau spasme pada otot yang terjadi tiba-tiba. Biasanya orang-orang tua itu kram itu pada saat malam, lagi tidur tiba-tiba kram, lagi apa tiba-tiba kram. Itu adalah bisa salah satu penyebabnya adalah defisit dari magnesium. Jadi boleh diberikan dengan magnesium, sehingga sekali lagi Calcimectin ini baik dari usia anak-anak sampai dewasa. Kemudian yang ketiga adalah vitamin D3. Vitamin D3 itu sebenarnya ada di alam, Tuhan memberikan di alam, yaitu berupa matahari. Nah, di Indonesia negara tropis, jadi dapat vitamin D gratis juga, tapi tetap kurang. Jadi harus dapat asupan. Apalagi sekarang vitamin D itu penting untuk juga selain imun tubuh, ya, itu juga untuk mempercepat kesembuhan. Pada masa COVID itu vitamin D itu booming. Ya, kenapa? Primadona nih. Ya, primadona. Dulu vitamin D3 jarang. Tapi begitu COVID
itu hampir orang-orang mengkonsumsi sampai sekarang karena terbukti dengan vitamin D3 itu bisa mempercepat atau mengurangi peradangan di dalam badan. Iya. Jadi penyakit-penyakit kita itu termasuk kanker, termasuk COVID, termasuk flu, termasuk segala macam, itu adalah terjadinya peradangan di dalam badan. Nah, itu bisa dikurangi dengan adanya vitamin D3. Tapi vitamin D3 itu harus juga dilihat, tidak boleh terlalu tinggi juga, ada patokannya. Sebaiknya di atas 30 kalau diperiksa darah, tapi jangan sampai lebih dari 100. Kalau sudah lebih dari 100, kurangilah asupan dari suplemen vitamin D3. Tapi jarang sih, kecuali orang yang mengkonsumsi vitamin D3 itu satu hari 3 kali 10.000 unit. Nah, itu juga tidak perlu. Jadi sekali lagi konsumsilah suplemen seperlunya, tapi carilah suplemen yang memang Anda perlukan. Anda yang masih mau bertanya silakan di 081212000933. Kalau ada yang mau dijawab oleh Dr. Tris, nanti Anda bilang saja mohon dijawab oleh Dr. Tris. Nanti saya akan sampaikan kepada Dr. Tris ya. Oke Dr. Tris, aduh Terima sayang kasih, nih ya, kita nggak bisa lanjut ya. Nanti kita bisa budget ya, betul. Tapi paling nggak hari ini ada sedikit wawasan yang bisa berbagi. Ya, Mudah-mudahan bisa berguna buat semuanya. Ya, pasti. Ya, jadi ke depan kita makin sehat, negara kita makin maju. Kalau masyarakatnya sehat, negaranya kuat. Oke, ya. Oke, terima kasih Dr. Tris sudah Terima kasih Mbak berbagi Reni, terima kasih Pak informasi. Roni. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita tetap diberi kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi. Amin ya. FKC Family, sampai di sini jumpa kita. Tetap sehat, semangat ya. Jangan lesu-lesu karena ini masih bulan Februari, masih bulan kedua di 2024. So, kejar target yang sudah Anda yang sudah Anda canangkan ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Oke, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.